Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Kaniza Azharani dalam program Berita Budaya. Pemirsa, nama Multatuli atau Edward Louis Dekker tentu tidak asing lagi dalam sejarah Indonesia. Ia adalah penulis besar dari Belanda yang pernah bertugas di Lebak dekat Rangkas Bitung dan kemudian melahirkan karya fenomenal Max Havelaar. Melalui novel ini, Multatuli berani mengkritik keras sistem kolonial Belanda serta menggambarkan penindasan rakyat melalui kisah tragis Saida dan Adinda. Untuk mengetahui lebih jauh tentang jejak Multatuli di Rangkas Bitung dan bagaimana masyarakat menanganinya, hingga kini kami telah mewawancari Bapak Ginandar, seorang sejarawan sekaligus pemandu di Museum Multatuli. Mari kita simak hasil wawancaranya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari perwakilan siswa SMA Negeri 3 Rangkas Bitung mau mewawancarai terkait sejarah Multatuli yang ada di Rangkas Bitung. Di sini saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Ginandar. Dengan Bapak Ginandar. Ya. Baik, langsung ke pertanyaannya, Pak. Siap. Ada pertanyaan yang pertamanya itu siapakah sebenarnya Multatuli dan apa hubungannya dengan Rangkas Bitung? Multatuli dan hubungannya dengan Rangkas Bitung. Multatuli itu ya seorang warga negara Belanda tentunya. Dia hubungannya dengan Rangkas Bitung karena dia sempat ditugaskan di Rangkas Bitung sebagai asisten residen. Nah, nama dia ketika menerima surat keputusan dari Gubernur Jenderal Doemar van Tuyst itu sebenarnya bukan dengan nama Multatuli tapi dengan nama Edward Louis Dekker. Jadi ketika ditanyakan hubungannya apa dengan Rangkas Bitung, hubungannya adalah sebatas kerja aja sebenarnya, sebatas kerja awalnya. Awalnya sebatas kerja, dia ditugaskan kerja di Rangkas Bitung begitu. Berarti cuma hubungannya sebatas kerjanya ya? Awalnya sebatas kerja. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Ya. Bagaimana pengalaman Multatuli saat menjadi pejabat di Lebak? Nah ini baru kan, jadi ketika Multatuli setelah dia mendapatkan surat keputusan dari Gubernur Jenderal Doemar van Tuyst untuk menjabat sebagai asisten residen atau dalam tanda kurung sebagai pejabat kolonial. Jadi pengalaman atau apa yang dialami awalnya sebenarnya baik-baik saja. Jadi awalnya baik-baik saja sampai ketika ada beberapa masyarakat Badur, salah satu tempat di wilayah Lebak bagian timur ke arah selatan. Nah itu datang ke kantor asisten residen mengadukan bahwa banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Multatuli. Artinya banyaknya perbudakan, penindasan, kemudian perampasan ya yang dilakukan oleh pejabat pribumi. Nah itu dilaporkan oleh masyarakat dari Badurnya. Nah berawal dari laporan-laporan itu, akhirnya Multatuli kemudian atau Edward Louis Dekker ini kemudian bertindak mendatangi tempat atau mendatangi kampung Badur tersebut begitu. Itulah pengalaman yang dialami. Atau apa tadi pertanyaannya? Bagaimana pengalaman Multatuli saat menjadi pejabat di Lebak? Pengalamannya cukup pahit karena yang tadi saya sebutkan di awal, pengalaman cukup pahit. Pengalamannya sebab dia seolah berjalan bekerja sendiri karena apa yang dia gaungkan, apa yang dia perjuangkan tentang nilai-nilai kemanusiaan itu justru harus sirna di Kabupaten Lebak, dulu namanya Distrik Lebak, harus sirna karena pejabat pribumi atau pangreh praja itu justru melakukan persekongkolan dengan pejabat kolonial yang katakanlah sebagai atasan dari Multatuli. Jadi apa yang dialami ketika dia di Rangkas Bitung cukup pahit, cukup ketir, cukup membuat dia kemudian akhirnya harus melaporkan pejabat-pejabat pribumi atau katakanlah bupati lah kepada atasannya yaitu Bres van Kempen. Itu kurang lebihnya. Berarti banyaknya ketidaksesuaian pada saat Multatuli menjabat waktu itu ya? Ya, banyak yang tidak sesuai dengan pemahaman dia, karena dia kan ketika datang ke sini dia mengemban tugas sebagai asisten residen, yang mana asisten residen ini tugasnya adalah untuk mengawasi kinerja bupati.
Nah, dianggapnya bupati ini ya walaupun sudah tua, sudah sepuh, tapi anggapannya masih baik gitu kan, masih mengayomi. Ternyata ketika banyak sekali laporan dari masyarakatnya, justru pandangan Multatuli berbalik akhirnya. Jadi anggapannya bupati itu menyalahgunakan atau melakukan kesewenang-wenangan, kurang lebih begitu. Seperti itu ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, mengapa Multatuli memilih Rangkas Bitung sebagai latar dalam karyanya? Mengapa latar dari karya? Karena dia tadi ketika bertugas di sini dia mengalami banyak kepahitan, kegetiran, karena kemudian dia merasa bahwa ini tidak adil bagi dirinya dan juga bagi nilai-nilai kemanusiaan begitu. Nah, jadi Rangkas Bitung ini sebenarnya bukan pada Rangkas Bitungnya, tapi lebih umum, yaitu Lebak. Kabupaten Lebak. Ya, Lebak, karena kan menceritakan tidak hanya Rangkas Bitung, ada juga Badur, ada juga Warung Gunung, ada juga yang lain-lain dia kisahkan di sana. Dan di beberapa tempat di Kabupaten Lebak juga mengalami hal yang sama, artinya mengalami penindasan, mengalami kesewenang-wenangan, mengalami hal yang pahit yang dilakukan justru bukan oleh orang-orang kolonial, tapi dilakukannya oleh orang-orang pribumi. Begitu, makanya Multatuli memilih latar historis atau latar story-nya itu di Kabupaten Lebak, karena dia ketika di sini merasakan hal yang sangat jauh berbeda dengan ketika dia bertugas di beberapa tempat di wilayah Indonesia lainnya begitu. Baik. Selanjutnya, apa alasan Multatuli menulis novel Max Havelaar? Max Havelaar itu sebuah roman satir, isinya tentang gugatan-gugatan, isinya tentang kritikan terhadap NHM. NHM itu Netherlands Handelsmaatschappij atau perusahaan dagang Belanda. VOC ya? Bukan. Bukan. VOC kan kongsi. Kongsi Dia dagang. lebih besar. Kalau NHM itu setelah VOC. Nah, jadi dia mengkritisi NHM sebenarnya sistem kerjanya terlalu memberatkan pada orang-orang pribumi. Nah, dari situ kemudian muncul atau lahirlah sebuah karya yang kemudian diberikan judul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perusahaan Dagang Belanda. Jadi fokus kritiknya itu terhadap sistem kolonialnya justru. Sistem kolonial yang kemudian membelenggu wilayah Kabupaten Lebak karena mengeksploitasi berlebihan, kemudian memperbudak secara berlebihan, dan juga tidak memberikan sedikit pun peluang untuk masyarakat Lebak pribumi mendapatkan hasil yang seimbang dengan kolonial saat itu. Maka dengan adanya NHM tadi, Netherlands Handelsmaatschappij, dan kemudian pada periode Kulturstelsel, tanam paksa, akhirnya di Lebak ini banyak sekali mengalami kemiskinan struktural. Jadi misalkan ayahnya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin, dan seterusnya. Jadi tidak ada generasi yang goal untuk menjadi seorang yang kaya raya. Semua miskin. Jadi Turunan ya? betul, seolah-olah semua di-cut untuk menjadi orang-orang miskin. Itu terjadi karena pada masa tanam paksa tadi, pada masa Multatuli hadir di Kabupaten Lebak. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya, bagaimana kisah Saija dan Adinda muncul dalam karya Multatuli? Nah, itu representasi, jadi simbol. Jadi kan Saija Adinda itu sebenarnya adalah tokoh fiksi. Jadi antara fiksi dan fiktif kan berbeda ya. Fiksi itu realitasnya ada, kemudian dikisahkan kembali, disadur ulang, ditulis dengan nuansa yang berbeda, dengan sedikit sentuhan-sentuhan satir, sarkas ya, dalam nuansa sastra tentunya. Maka Saija Adinda ini lahir dalam imajinernya Multatuli, tapi realitas konkret pada peristiwanya dia alami begitu loh. Kemudian dia pentaskan dalam sebuah tulisan novel Max Havelaar. Jadi Max Havelaar itu bukan hanya membahas tentang kritik NHM saja, bukan kritik sistem kolonial saja, melainkan juga ada beberapa bab, di bab 15 sampai bab 20 itu menceritakan tentang kisah pilu, kisah romantis gitu kan, tapi tragis. Itu yang dialami oleh Saija dan Adinda. Jadi Saija itu ibaratkan orang Lebak lah,
Ya kan? Karena orang Batak kan banyak tuh. Ya. Maka Multatuli menuliskan 2 tokoh saja, laki-laki dan perempuan, yaitu Saija dan Adinda. Begitu. Seperti itu ya Pak. Adanya saya Adinda itu. Betul. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Ya. Demikianlah liputan khusus kami tentang Multatuli di Rangkas Bitung. Semoga kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Saya Fariza Zarani, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya.